Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma nahmaduka hamdan kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka shukran kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim wa antal muakhir, biyadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim, ar-rasulil amin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah, ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah ini, khatib ingin mengajak kepada diri pribadi dan kita semua tanpa kecuali untuk meningkatkan ketakwaan dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di antara sekian hamba Allah yang masih berkehidupan sampai detik ini, kita yang masih memiliki kemampuan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di antara sekian hamba Allah yang mengaku dan menyatakan dirinya beriman kepada Allah, kita yang masih memiliki kemampuan untuk membuktikan keberimanan itu dengan menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah di tanggal 17 Dzulhijjah 1446 Hijrah. Semoga Jumat kali ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala Jumat yang mulia dan berkah untuk kita semuanya. Hadirin, seperti diketahui bahwa saat Allah menciptakan manusia dalam keadaan sempurna tampilan fisiknya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, aku tegaskan, aku jamin bahwa seluruh manusia itu dicipta tampilan fisiknya secara sempurna yang desainnya sesuai dengan aktivitas dan kemaslahatan hidupnya. Bersamaan dengan kesempurnaan fisik ini diberikan pula kesempurnaan potensi-potensi sifat dan kemuliaan dalam hidupnya. Maka turunlah kemudian sebagai penguat Al-Quran surah ke-17 di ayat ke-70 itu, walaqad karramna bani Adam. Kesempurnaan fisik menggunakan laqad, kesempurnaan dari sifat dan potensi kebaikannya menggunakan laqad, lafaz yang sama. Dan aku tegaskan, aku yakinkan ada jaminan potensi kebaikan yang melekat pada diri setiap manusia itu, anak cucu Adam. Aku telah muliakan dengan keagunganku seluruh anak cucu Adam itu. Bersamaan dengan kemuliaan fisik ini dan potensi kemuliaan perilaku yang kelak kita kenal dengan nama akhlak itu, Allah penciptanya disebut Khaliq, satu-satunya Tuhan yang dalam firman-Nya di kitab suci menyebutkan dirinya Khaliq hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Didapatkan di dalam Al-Qur'an surah ke-15 Al-Hijr di ayat ke-28. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliq. Dan ingatlah, pahami, pelajari, ketika dengan keagunganku aku berfirman, ya Rabbu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku Rabbmu berfirman pada malaikat dan memviralkan, akulah Khaliq yang akan mencipta makhluk baru bernama Bashar. Hadirin, penciptaannya disebut dengan khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang terciptanya disebut dengan makhluk. Kita makhluk. Potensi kebaikan yang melekat pada makhluk tercipta itu disebut dengan akhlaq. Akumulasinya disebut dengan khuluq. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi ada khalaq,
menciptakan, Khaliq yang mencipta, makhluk kita yang dicipta. Tampilannya sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bawaan sifatnya disebut dengan khuluq. Nanti praktek kehidupan yang kita bawa dari bawaan sifat itu menjadi sikap, namanya akhlak. Maka mata punya potensi sifat baik ketika memandang. Ketika dipraktekkan, mata berakhlak, lisan berakhlak, tangan berakhlak, kaki berakhlak. Untuk menjaga kesempurnaan sikap dan sifat ini, maka diturunkanlah oleh Allah panduan. Yang dengan panduan itu memandu seluruh bagian tubuh kita sehingga tampil dengan kesempurnaannya. Fisiknya sempurna dalam bersikap, akhlaknya sempurna pula dalam menampilkan sifat. Maka dengan itulah, karena pedoman ini begitu penting, maka diturunkanlah ia di waktu yang istimewa, di momentum yang istimewa, di hari yang istimewa, di bulan yang istimewa. Dan diperingatilah setiap keistimewaan itu, bahkan setiap pekan, dan sekali selama sebulan dalam setahun. Dia turun di momentum yang istimewa. Dalam satu momentumnya kebaikan bernilai lebih daripada 1000 bulan. Dikenal dengan malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Harinya Jumat. Kemudian menjadi Sayyidul Ayyam, penghulu para hari. Dan dengan alasan itulah salah satunya kita menunaikan ibadah Jumat untuk memuliakan panduan kehidupan ini dan mengingatkan bahwa itu penting untuk menata dan meniti jalur kehidupan kita yang baik dan terarah. Kemudian bulannya dinamakan dengan Ramadan. Maka akumulasi keseluruhannya untuk menunjukkan keagungan, petunjuk, dan keistimewaan itu untuk menjaga sikap dan sifat kita dalam berkehidupan sehingga bahagia di dunia dan di akhirat. Itu yang kita sebut hasanah fid dunya wal akhirah. Diabadikan di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-201 itu. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka demi menunjukkan pentingnya keagungan, baik momentum, waktu, apalagi inti dari pedoman ini, Allah berfirman di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 185. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang di bulan itu Anda semua menunaikan ibadah puasa selama 1 bulan itu untuk memberikan satu isyarat petunjuk, mendapatkan pedoman berkehidupan yang sangat istimewa. Apa pedoman itu? Itulah Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan saat kita menunaikan ibadah puasa itu. Pertanyaannya, apakah Al-Quran itu sekedar firman Allah yang menguatkan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengukuhkan dan melahirkan diktit beliau sebagai seorang nabi dan rasul terakhir yang diutus? Apakah hanya berisi 114 surah, 30 juz yang ketika dibaca setiap hurufnya kemudian berpotensi melahirkan 10 pahala kebaikan? Kalla, ternyata tidak, lebih daripada itu. Allah langsung memberikan penekanan. Tujuan turunnya Al-Quran bukan sekedar dibaca. Bacaan itu instrumen untuk mengantarkan pada pengetahuan. Yang dengan tahu itu, kemudian kita mendapatkan bimbingan untuk diamalkan. Apakah Anda sengaja belajar bahasa hanya untuk bisa memahami sesuatu? Apakah sekedar untuk baca saja? Atau paham isinya? Bukankah Anda baca koran agar mengerti isinya? Bukankah Anda mengakses internet untuk mengetahui informasinya? Bagaimana mungkin Anda bisa mengetahui tanpa membacanya? Perbedaan antara firman Allah, mukjizat Rasulullah dengan kalam biasa, dengan karya manusia biasa, membaca saja sudah ada nilai pahala di dalamnya untuk menunjukkan itu ibadah. Anda baca koran, itu rutinitas bacaan. Anda baca Al-Quran, ada nilai ibadah di dalamnya. Apa yang membedakan ibadah dengan rutinitas? Ada pahala melekat di dalamnya. Tapi poinnya adalah, bacaan itu mengantarkan kepada terbukanya akses informasi. Data diolah menjadi informasi, informasi diolah menjadi knowledge, knowledge kemudian membimbing bagian tubuh kita untuk berperilaku. Nah, semua akumulasi itu disimpulkan oleh Al-Quran dengan satu kata saja. Hudan namanya. Hudan linnas. Perhatikan perbedaan antara penegasan di dalam Al-Quran bagi setiap wahyu berupa kitab
yang diturunkan pada setiap nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik bentuknya suhuf, lembaran-lembaran, ataupun langsung disatukan menjadi kitab, pedoman yang dibawa berkehidupan. Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh bentuk akumulasi panduannya itu hanya diarahkan membimbing umat tertentu saja, regionnya saja, di lokal domestiknya saja. Nabi Musa alaihi salam diutus untuk komunitas namanya Bani Israel, tidak luas. Maka ketika diturunkan Taurat kepada beliau, dibatasi Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Quran surah ke-17 misalnya, ketika kita dapatkan di ayat yang kedua, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li Bani Israel. Dan kemudian kami berikan satu penunjuk legalitas Musa itu seorang rasul. Apa bedanya rasul dengan manusia biasa? Diberikan wahyu kepadanya, akumulasinya kitab. Hudan, ini kitab jadi pedoman berkehidupan. Untuk siapa? Umat Musa saja, Bani Israel. Demikian pula dengan Injil di Al-Maidah, disebutkan hudan li Bani Israel. Demikian pula dengan Zabur pada masa Nabi Daud alaihi salam, untuk umatnya saja. Nabi Ibrahim dapat suhuf untuk umatnya saja. Tapi perhatikan dengan Al-Quran, bagaimana Allah menegaskan hudal linnas, untuk setiap manusia, bukan hanya melintasi zaman setelah nabinya wafat. Risalahnya tetap abadi untuk menunjukkan dan menegaskan ini rasul yang terakhir. Pembuktian kitabnya tidak ada perubahan dari sejak diturunkan sampai dengan akhir berkehidupan sampai kembali kepada Allah. Silahkan, Al-Quran langsung menantang. Tidak ada satupun kitab suci di muka bumi ini yang menantang pada pembacanya. Silahkan buktikan keaslian saya. Silahkan cek, silahkan analisis sampai Anda temukan kebenarannya. Dan disitulah kemudian dengan indahnya mengatakan, kalau Anda yakin silahkan beriman, belum yakin itu pilihan Anda sendiri. Lakum dinukum waliyadin. Di mana ada kitab yang menantang pembacanya, silahkan Anda buktikan, cek kebenaran saya, kata kitabnya. Datangkan semua potensi yang Anda bisa lakukan. Kalau Anda yakin ini firman Tuhan, beriman, itu pilihan Anda. La ikraha fid din. Tapi kalau Anda nggak beriman pun, lakum dinukum waliyadin. Resiko Anda tanggung saat pulang kepada Tuhan yang hak. Tapi lebih daripada itu, apa yang ingin ditegaskan dalam Al-Quran itu? Seluruh isinya adalah pedoman kita berkehidupan sebagai manusia, melintasi zamannya. Kitabnya Taurat sekarang sudah tidak didapatkan. Injil masih banyak dicari tentang originalitasnya, perdebatannya, di validitas, dan seterusnya. Validasi menunjukkan sulit menemukan versi aslinya dalam tutur bahasa yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salam. Zabur, cari sampai sekarang, di mana Anda temukan? Al-Quran untuk menunjukkan ini abadi, pedomannya abadi, lintas zaman, maka pembuktiannya adalah kembali kepada kita dengan keyakinan bagaimana kita bisa menerima itu untuk diamalkan dalam kehidupan. Kesimpulan pertama, Allah menurunkan Al-Quran bukan sekedar jadi kitab bacaan yang dibaca. Tapi statement pertamanya 114 surah. Dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, 30 juz, 6.236 ayat, lebih dari 52.000 kosakata ada di dalamnya. Seluruhnya adalah solusi kehidupan kita. Semua persoalan kehidupan yang kita alami, rangkaian solusinya itulah petunjuknya ada di dalam Al-Quran. Maka dipraktekkan oleh Nabi SAW, diberikan tempat oleh Allah di titik yang terendah. Allah tidak mengutus Nabi Muhammad di Romawi yang sudah maju, memiliki kemegahan kekaisarannya. Tidak juga di Persia yang juga memiliki kemegahan kekaisarannya. Di sini ada Imperium Romawi, di sini ada kekaisaran Persia. Diapit di tengah-tengahnya ditemukan sebuah kota tandus yang air pun sulit didapatkan, masyarakatnya titik terendah. Disitulah Nabi diutus, diturunkan Al-Quran. Apa tujuan utamanya? Untuk menunjukkan kebenaran Al-Quran. Supaya kelak tidak ada orang mengatakan, oh pantas maju umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunnya di Persia yang sudah maju, turunnya di Romawi. Maka Allah pilihkan Mekah yang titik nadir perilakunya terdapat di situ. Penjahat paling rumit ada di situ. Pemabuk ada di situ. Pezina ada di situ. Pembunuh ada di situ. Sehingga disebut dengan jahiliyah.
Yang diturunkan bukan tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Yang diturunkan bukan mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Yang diturunkan Al-Quran untuk membuktikan bahwa ketika Quran itu diamalkan dalam kehidupan, terjadi perubahan bukan hanya personal, bukan hanya komunal, tapi menata kehidupan sosial dengan berkemajuan dan mencerahkan. Melahirkan generasi emas. Dan dibawa kemanapun, selalu tipikalnya membangun peradaban yang memajukan. Silahkan Anda cek. Orang-orang yang tadinya kasar, belajar Quran menjadi lembut. Orang yang tadinya rakus menjadi dermawan. Orang yang tadinya tertinggal menjadi maju ke depan. Orang-orang yang tadinya lekat dengan kriminal, sekarang orang-orang yang paling baik yang dikenang sepanjang zaman, melintasi zamannya. Siapa yang kenal dengan Umar bin Khattab sebelum masuk Islam? Bagaimana perilakunya? Bagaimana kemudian Abu Dzar Al-Ghifari? Bagaimana kemudian Khalid bin Walid? Silahkan gali setelah mereka masuk Islam. Berapa kekayaan Uthman sebelum masuk Islam? Berapa kekayaannya setelah mengamalkan Quran? Berapa kekayaan Abdurrahman bin Auf sebelum belajar Quran? Berapa dibandingkan setelah dia belajar Quran? Dipakai apa kekayaannya? Dipakai apa kedudukannya? Kurang hebat apa menaklukkan Afrika? Kurang hebat apa masuk ke Eropa? Sampai kemudian datang ke Yathrib yang tertinggal ekonominya, jauh perilakunya, konflik hampir 200 tahun dari dua suku besar Aus dan Khazraj, selesai dalam durasi yang sangat singkat, jadi bersaudara. Tiba-tiba jadi suasana kota, ekonominya stabil, berubah jadi suasana kota yang sangat mencerahkan. Viral di lingkungan pada masa itu. Kalau ada orang baik di kota itu, kalau ada orang hebat di kota itu, kalau pasar yang jujur di kota itu, maka yang tadinya tertinggal disebut Yathrib, maka berubah menjadi suasana kota yang mencerahkan. Dalam bahasa Arab disebut Al-Madinah Al-Munawwarah. Dibawa ke Eropa, maju. Dibawa ke Asia, maju. Saat Majapahit mulai lemah, pertikaian di dalam runtuh, Sriwijaya juga demikian, sampai kemudian Nusantara itu turun berkembang, tipis, tenggelam, tiba-tiba datang nilai keislaman, mengamalkan Qur'annya tanpa tumpah darah. Apa yang terjadi? Kerajaan-kerajaan di mana-mana. Sampai kemudian muncul Jaziratul Muluk, Jazirah, pulau-pulau dengan kerajaan, kelak dikenal Jaziratul Muluk dengan Maluku. Ada lagi kemudian yang di Sumatera, membentang sampai ke tengah ke Kalimantan. Kemudian diapit dari Bantennya. Silahkan perhatikan. Begitu majunya, dahsyatnya, luar biasanya. Dari mulai Sunan Gunung Jati, melahirkan anaknya. Kemudian turun ke Sultan Hasanuddin, membangun Banten. Tiba-tiba berapa lama? Nggak kurang dari 5 tahun. 2 tahun, 3 tahun, disebutkan Kabupaten Serang, dan jadi kemudian ibu kotanya, berkembang, koinnya sampai ke London. Ada orang pertama, Hussein Sasradiningrat, sampai belajar kemudian di Delft, di Belanda, orang Indonesia. Sebelum jadi Indonesia bahkan, orang pertama yang belajar sampai doktor. Siapa mereka? Bagaimana mereka tampil mendapatkan itu semua? Ketika punya keyakinan bahwa itu solusi. Dipraktekkan oleh Nabi kurang lebih selama 20 tahun. Dicatat, dikembangkan, diingat oleh generasi awal. Karena ingatannya bersih. Noda-noda dosanya sepi, tipis, hilang. Sehingga ingatannya kuat. Jarang mereka mencatat. Punya murid tabi'in, mulai dicatat, mulai didokumentasikan. Dikumpulkan oleh para ulama setelah hadis. Setelah itu dengan ilmu hadis. Maka dalam ilmu hadis, dibukukan panduan-panduan itu. Ayatnya apa? Hadisnya apa, prakteknya bagaimana, dibuatlah tema. Maka muncullah yang kita kenal dengan kitab-kitab hadis. Kitab Sahih Al-Bukhari bukan sekedar hadis dari Nabi ini apa. Ini apa? Bukan, saudara. Diberi nama Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ini kumpulan tema kehidupan, solusi masalah kehidupan kita, yang dihimpun berdasar petunjuk Nabi, isinya tidak bertele-tele, langsung ini topiknya apa, ayat yang terkait apa, hadisnya apa, ditempatkan di bab apa, dan inilah keseharian Nabi dalam mengamalkannya. Maka ketika Anda berinteraksi dengan Sahih Al-Bukhari, didapatkan 97 topik. Ada topik Anda, anaknya, saudaranya, kerabatnya yang masih sekolah, namanya Kitabul Ilmi. Keluarkan topik tentang pengetahuan. Apa ayat tentang pengetahuan? Maksud ayat itu apa? Hadisnya bagaimana? Prakteknya seperti apa? Jadwal belajar kapan? Menghafal kapan? Memahami kapan? Bagaimana kita paham tanpa lupa? Itu sampai didesain melahirkan orang-orang hebat, begawan pengetahuan, yang bahkan ada yang menguasai bahasa dalam 3 hari. Ada orang menguasai setelah itu di bidang ilmu pengetahuan yang kompleks. Betapa banyak kita dengar cerita, tapi tidak sedikit yang mendengar itu punya pemahaman untuk meniru orang yang pernah sukses di masa lalu itu. Saudara, ada bab tentang bisnis namanya Kitabul Buyu'. Anda silahkan perhatikan, siapapun yang berbisnis menerapkan konsep itu tidak pernah kembali modal. Semua selalu untung.
Bahkan Barat berusaha menggali, meneliti, memakai itu dan menghilangkan nama nilai-nilai keislamannya. Hanya untuk menggali bagaimana kehebatan konsep di dalamnya. Kenapa kita tidak keluarkan ayatnya? Anda pebisnis, sekian lama berbisnis, pernahkah mengeluarkan ayat-ayat dalam Al-Quran tentang bisnis? Pernahkah melihat hadis-hadis Nabi SAW tentang prakteknya? Saudara, itu nilainya, panduan. Zamannya boleh berbeda, tapi ketika nilai itu diamalkan dalam kehidupan, jaminannya 100%. Anda manusia menjamin, Anda percaya. Ini Allah memberikan janji. Masa kita tidak percaya? Nabi memberikan contoh. Kalau tidak percaya ditanya, di mana keimananmu? Demikian di dunia pendidikan, di dalam rumah tangga, di dalam konteks kehidupan, dalam pemerintahan, dalam etika kehidupan kita. Semuanya ada. 97 topik di Al-Bukhari saja. Belum Imam Muslim. Belum kemudian kitab sunan untuk mengumpulkan masalah ibadah. Itu solusinya. Jadi kalau saat ini tidak digunakan, dan digunakan kemudian yang lain, dalam konteks Anda ingin belajar, itu pilihan. Tapi ketika punya masalah, jangan mengeluh kepada Tuhan. Ya Allah, saya punya masalah begini. Ditanya balik sama Allah. Lalu kenapa ketika saya beri solusi, kamu nggak pakai? Kamu pakai yang lain. Ketika punya masalah, ngadunya sama saya. Saya pakai, berikan kepada engkau bimbingan, berikan kepada engkau pedoman, engkau tidak gunakan. Kata Allah, jangan konsumsi ini. Anda konsumsi juga. Dengan pertimbangan menurut pengetahuan begini. Pengetahuan yang masih kemudian divalidasi kembali. Ini berkata A, ini berkata B, sudut pandangnya banyak. Allah yang menciptakan kita, tahu tentang kita, ini ada manfaatnya. Tapi bukan buat kamu. Ini fungsi diciptakan untuk yang ini. Kalau kamu makan, kamu sakit. Dimakan juga. Begitu dimakan, kemudian mengatakan, ya Allah, sembuhkan saya sakit. Saya sudah berikan kamu petunjuk. Kenapa kamu langgar? Inilah yang kemudian terjadi dalam kehidupan. Dilarang bermaksiat, dikerjakan maksiat. Dilarang zina, dikerjakan zina. Jauhi LGBT, dikerjakan LGBT. Diminta tinggalkan judi, dikerjakan judi. Diminta jangan mabuk, kerjakan mabuk. Diminta jangan berselisih, masih berselisih juga. Diminta jangan bohong, masih bohong. Diminta tinggalkan hoax, masih mengerjakan hoax. Dan ketika mendapatkan akibat dari perbuatan itu, kemudian mengatakan, ya Allah, salah saya apa? Jumat inilah yang kembali menyadarkan kita, setidaknya mari kita kembali kepada Al-Quran. Dengan cara yang benar. Tidak akan pernah bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan kita. Karena ini perintah yang diturunkan oleh Allah. Nggak mungkin bertentangan dengan konsep manapun. Karena semuanya baik. Apalagi di negara kita, alhamdulillah, dijamin oleh undang-undang. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Pasal 29 di ayat yang kedua. Dan tidak akan mungkin bertentangan. Tidak akan mungkin. Malah difasilitasi. Sholat, kita disiapkan musolanya, masjidnya, kesepakatannya. Mau haji, bahkan sekarang dibuat BP hajinya. Mau zakat, ada basnasnya. Malah difasilitasi. Tinggal pertanyaannya, dari sekian orang zakat itu mengerti nggak dengan fikih zakat? Sekian orang sholat dengan banyak masjidnya, ratusan ribu, musolanya, paham nggak tentang bacaan yang kita kerjakan dalam sholat? Jangan-jangan selama ini rukuk, sujud, nggak ngerti yang dibaca. Bagaimana sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, sementara yang dibaca itu tidak dipahami? Kenapa dulu orang baru baca Al-Fatihah langsung jadi baik? Kenapa Ali bin Abi Thalib dengar azan langsung bergetar? Kenapa Abu Bakar As-Siddiq dengar takbir langsung gemetar dan menangis? Karena tahu isinya. Betapa kita hidup belasan puluhan tahun untuk sekedar Al-Fatihah saja belum sempat punya waktu untuk menggalinya. Saudara, Jumat ini dikatakan berkah. Berkah itu artinya ziyadatul khair wastimraruhu. Bertambahnya nilai kebaikan dan konsisten menjaga itu sampai wafat. Maka cara untuk baik, kembalilah kepada tuntunan yang telah Allah berikan, contohkan, dan dipraktekkan dalam kehidupan. Tidak ada sejarahnya. Tidak ada sejarahnya. Orang mengamalkan Quran itu tidak maju, nggak ada sejarahnya. Tidak baik, nggak ada sejarahnya. Ahli Quran yang benar boleh jadi apapun. Tidak harus Anda menjadi seorang ustadz semuanya, kiai semuanya. Silahkan Anda jadi insinyur, silahkan Anda menjadi pegawai, silahkan jadi bisnismen, silahkan jadi apapun yang Anda inginkan dalam kehidupan, tapi pegang Quran dalam kehidupan Anda, cintai Nabi dengan sholawat kita, dan praktekkan itu. Rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya. Pertanyaan terakhir Quran adalah, ketika ini semua sudah disampaikan, dan mengerti apa yang dipahami, pertanyakan balik, fa'aina tadhhabun? Quran surah 81 ayat 26. Setelah semua keutamaan Quran disampaikan dan keistimewaannya, fa'aina tadhhabun? Allah bertanya balik,
Sekarang keputusanmu apa? Engkau mau kemana? Apa yang engkau siapkan? Tapi pada akhirnya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai suami, pernahkah mengeluarkan ayat-ayat tentang suami dalam Al-Qur'an? Sebagai ayah, pernahkah mengeluarkan ayat-ayat tentang ayah dalam Al-Qur'an? Dan sebagai pada akhirnya Quran itulah yang akan jadi hujah kita di akhirat kelak, imma memuliakan atau menjatuhkan orang-orang yang berinteraksi dengannya dalam kehidupan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Ud'ullaha yastajib lana wa lakum jami'a. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man walah, amma ba'd. فيا عباد الله أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin, sebelum kita berdoa, khatib menyimpulkan singkat saja. Satu, Al-Quran diturunkan bukan untuk sekedar dibaca, sekalipun bacaan itu berpotensi melahirkan pahala. Kedua, Al-Quran seluruh isinya adalah pedoman terbaik untuk kehidupan kita. Maka tidak harus menjadi hafid 30 juz. Keluarkan ayat-ayat yang menjadi pilihan hidup kita. Ada ayat pokok tentang kehidupan kita. Sebagai anak, keluarkan ayat tentang anak. Tidak banyak, sedikit saja. Tapi ketika kita amalkan, ada jaminan menjadi anak terbaik, anak soleh yang diridhoi oleh Allah. Turunannya akan banyak. Menjadi anak soleh, mudah aktivitasnya, mudah jalan hidupnya, berkah untuk orang tuanya. Demikian seluruh pilihan hidup kita, keluarkan ayatnya, keluarkan hadisnya. Itu saja yang dipelajari. Teman-teman yang tergabung dalam DKM, yang mungkin hadir di Jumat ini, kerjasama dengan sekitarannya. Tidak harus dibahas semua. Mungkin topik A, ini kajian tentang bisnis, cari ustadz yang ngerti di bidangnya, bahas ayatnya, bahas hadisnya, praktekkan dalam kehidupan dengan nilai-nilainya. Demikian pula mungkin yang kehidupannya di kepolisian, di ketentaraan, kemudian diplomasi, dan yang lain-lainnya. Maka nikmati ayatnya. Quran itu indah terdengar bacaannya, tapi berkah ketika diamalkan isinya. Anda tidak akan pernah merasakan kenikmatan Quran sebelum kita coba amalkan isinya. Satu ayat saja untuk pekan depan. Ketika Allah mengatakan, La yasrok qaumin qaum. Jaga lisanmu, jangan mencela orang, jangan berkata kotor, jangan berbuat hoax. Coba praktekkan itu satu pekan saja sampai ketemu Jumat depan. Jumat depan belajar lagi ayat mata sampai ke ayat kaki sepenuhnya, dan silahkan lihat perbedaannya dalam sebulan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu butuh tekad, itu butuh doa. Karena itu mari kita berdoa, mudah-mudahan dengan doa ini memudahkan langkah kita untuk berubah sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kematian. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وذرياته وأمته إلى يوم الدين اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته. Ya Allah, jika ada pendosa di Jumat ini, jangan biarkan ia meninggalkan Jumat ini kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang tengah merasakan kegelisahan, jangan biarkan ia meninggalkan Jumat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala dainan illa qadaitah, jika ada di antara kami yang terluput oleh utang piutang, terhimpit dan sulit hidupnya oleh utang piutang, maka limpahkan rezeki kepadanya untuk melunasi utang-utangnya. Wala asiran illa yassartah, jika ada di antara kami yang tengah mengalami kesulitan apapun
apapun itu dengan keikhlasan Jumatnya, mohon angkat dan hilangkan segala kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah, jika ada di antara kami atau kerabatnya, koleganya, ya Allah, yang diuji dengan penyakit seberat apapun, maka dengan keikhlasan Jumatnya angkat, hilangkan segala penyakitnya ya Arhamar Rahimin. Allahumma hafadz biladana Indonesia waj'alha baldatan thayyibatan wa anta tardaha. Ya Allah, mohon jaga dan cintai negeri kami Indonesia, satukan dalam kebaikan, wahfad umara'aha waj'alhum udala liyukhaffifu hisabahum yaumal qiyamah, dan mohon berikan hidayah kepada para pemimpinnya di level manapun agar bersikap adil dalam seluruh kebijakan dan keputusannya yang meringankan hisab mereka di hari kiamat kelak. Allahumma hafadz ulama'ana waj'alhum mukhlashina lakad-din. Ya Allah, mohon jaga para ulama kami, ikhlaskan dalam berdakwah, satukan untuk mencerahkan umat, jauhkan dari perpecahan. Allahumma barik lana ya Allah fi umurina kulliha waj'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah wa akhir wafatina husnul khatimah. Ya Allah, berkahi hidup kami, di sisa hidup kami setelah Jumat ini ya Allah, mohon bimbing kami untuk bertobat, jadikan sisa hidup kami lebih baik dari sebelumnya, dan kalaupun kami wafat, mohon jadikan wafat kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah yarhamukumullah.